Selamat sore Bapak dan Ibu semua, Pak Pendeta, kemudian Bapak Ketua Majelis dan juga Bapak Ibu Majelis serta seluruh keluarga besar ya GKI Serpong yang hadir pada siang hari ini dan juga rekan-rekan saya dari PPM School of Management. Bersyukur hari ini walaupun tadi hujan gitu ya, tapi kita semua dalam keadaan sehat. Dan semoga bisa mengikuti sesi pada siang hari ini dengan baik gitu ya. Terima kasih karena saya diberi kesempatan ini oleh Bu Rike dan kawan-kawan untuk mengawali ya acara kita bersama dengan Jemaat GKI Serpong dengan membuka sesi pendampingan untuk UMKM dari GKI Serpong. Materi saya nanti tidak seberat teman-teman saya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi saya ini kalau di dunia permusikan ini saya band pembuka gitu ya. Nanti yang berikutnya adalah materi yang lebih serius dan itu akan lebih banyak untuk dipakai digunakan di bidang bisnis dari Bapak dan Ibu. Nah, tapi hari ini lebih kepada membekali Bapak dan Ibu untuk fondasinya, bagaimana menjadi seorang pebisnis yang penuh berkat. Ya, terutama dalam konteks karena kita adalah umat Kristen, ya jadi kita dalam menjalankan bisnis itu tentu saja kita harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu ya sebagai umat Kristen. Nah, itu saya tidak akan berbicara mendalam karena yang lebih ahli dalam hal ini Pak Yosi ya, Pak Pendeta gitu ya. Saya hanya mencoba mengkaitkan saja apa yang saya pahami ke dalam konsep pebisnis. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita di bagian akhir ada diskusi. Mungkin dari antara Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau mau sharing, sangat terbuka gitu ya untuk tadi seperti disampaikan oleh Pak Pendeta ini untuk kita bersama gitu ya untuk sama-sama bertumbuh. Baik, dan Bapak dan Ibu, ini materi saya akan mulai share. Menjadi pebisnis yang penuh berkat. Nah, ini saya cukup lama juga berpikirnya gitu ya, karena materinya ini lebih ke soft-nya gitu ya, sehingga saya banyak merenung, semoga hasil perenungan saya ini bisa menjadi manfaat juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum memulai membahas nilai-nilai ya dari yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pebisnis agar menjadi pebisnis yang penuh berkat. Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk sedikit beraktivitas nih ya. Habis hujan kita sedikit beraktivitas. Nah, aktivitasnya ngapain gitu ya? Aktivitasnya sebentar. Nah, kita akan bermain yang namanya AHA Game ya. AHA gitu ya. AHA Game. Saya mau minta tolong Bapak dan Ibu untuk sedikit berolahraga nih, exercise, untuk mencari dan menemukan satu benda yang ada di rumah Bapak dan Ibu. Gak usah yang gede-gede banget ya, karena sulit bawanya gitu. Satu benda yang warnanya kuning atau merah. Nah, jadi dicari satu benda yang warnanya kuning atau merah. Nah, sekarang tugasnya silakan Ibu bertiga coba pikirkan kira-kira dari 3 benda itu kalau dikaitkan satu dengan yang lainnya, kalau kita disuruh bikin ide bisnis, kira-kira ide bisnis apa ya yang bisa mengkaitkan ketiga benda tersebut? Ada kursi, lalu ada bungkus potato, dan ada plastik kresek. Nah, kira-kira apa bisnis yang bisa kita lakukan ya terkait dengan 3 benda itu? Bisnis apa ya? Pak Aris biasanya jago tuh, Pak Aris. Saya coba Bu Eva ya, boleh? Apa nih Pak Aris? Boleh Pak Aris. Kalau saya, mungkin karena saya pecinta go green akhir-akhir ini, dan di provinsi kita kan sudah nggak boleh pakai plastik lagi ya. Jadi saya akan punya ide bisnis. Sebetulnya saya mau jualan potato chipsnya Bu Heni, tetapi pembayarannya tidak menggunakan rupiah atau OVO atau GoPay. Tapi pembayarannya adalah dengan nyetorin kantong plastiknya Bu Lina sebanyak 1.000.
Nah, nanti kalau misalnya ada pembeli yang berhasil nyetorin kantong plastiknya lebih dari 1.000, dapat kursinya Bu Magdalena, gitu. Oh, oke, oke Pak Aris. Jadi memang nggak gampang ya membuat sebuah ide, menghasilkan sebuah ide itu mencari dan menemukan sebuah ide dan gitu ya, atau mendapatkan mencari peluang dan memperoleh ide bisnis itu sebetulnya baru satu saja ternyata, satu saja dari kompetensi yang dituntut dari seorang pebisnis. Jadi selain itu ada banyak lagi kompetensi. Nah itu baru salah satu saja. Tetapi itu memang kompetensi yang termasuk inti ya. Itu bahkan sampai ada sekolahnya khusus. Itu kalau Bu Erlinda itu ahlinya tuh ya, thinking, ahli sistem thinking dari berpikir itu kemudian bagaimana mencari ide untuk bisnis-bisnis baru. Nah, itu tapi salah satu saja. Nah, selain itu, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis? Nah, sebelum saya menjelaskan gitu ya secara lebih detail, nah ini ada satu cerita ya Bapak dan Ibu. Ada satu cerita di tahun 1995 dua orang pemuda bertemu saat mereka sama-sama belajar pada program sarjana ilmu komputer di Stanford University. Nah, pada tahun 96 Januari, mereka berdua itu dapat tugas paper kuliah gitu ya, paper kuliah yang nanti papernya itu bisa dipublikasikan gitu ya dalam majalah populer di situ sebagai makalah penelitian populer. Nah, mereka menulis judulnya itu adalah Anatomi Mesin Pencari Web Skala Besar Hipertekstual. Nah, mereka berdua masih mahasiswa waktu itu ya, habis menulis, terus mereka publikasikan tulisannya gitu ya, diterbitkan di majalah tersebut. Ternyata gitu ya, orang-orang banyak yang bilang, wah itu mesin yang kamu ide-ide mesin pencari itu ya, pencari web skala besar hipertekstual yang kamu bikin itu namanya apa? Namanya backrub ya, karena backrub gitu ya, garuk-garuk punggung gitu ya. Nah, itu ternyata kata orang-orang bagus tuh kalau ada barang itu tuh kita mau gitu ya. Kita mau karena kita butuh untuk cari informasi itu berbasis web pada waktu itu kan masih langka ya, masih belum ada. Maka kedua pemuda itu mulailah mereka membangun ide tersebut, mereka mau jadi nyata, menjadi sesuatu yang nyata. Mereka membangun jaringan server, pakai komputer pribadi, mereka beli karena butuh yang lebih banyak, mereka beli yang murah, ada yang bekas, ada juga pinjam gitu ya. Terus mereka juga mengoptimalkan kartu kredit mereka untuk membeli ya semua keperluan ya untuk mereka merancang produk mereka tersebut gitu ya, prototipe-nya gitu ya. Jadi uji coba bentuk awal dari produk tersebut. Nah, kemudian mereka mencoba mencari orang-orang yang mau menjadi sponsor gitu ya, menjadi investor. Tapi karena produknya masih baru, masih awal, orang kan belum tahu ini apaan sih gitu ya. Belum pernah ada nih barang kayak begini. Tapi mereka tidak menyerah. Walaupun belum ada orang yang mau ngasih modal gitu ya. Mereka terus pakai uang sakunya gitu ya, mengembangkan, menyempurnakan sambil berusaha cari sumber pembiayaan. Karena untuk riset itu memang butuh biaya ya Bapak dan Ibu ya untuk eksperimen. Nah, strategi mereka berhasil. Jadi mereka nggak nunggu dapat modal, mereka pakai modal yang mereka ada sampai akhirnya produk itu menjadi lebih sempurna daripada waktu yang sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya adalah orang yang mau mendanai gitu ya, terkesan akan demo yang mereka lakukan karena mereka pergi ke sana ke sini untuk mendemonstrasikan itu ya, aplikasi yang mereka buat tersebut, sistem yang mereka buat tersebut, terkesan akhirnya mereka mendapatkan 100.000 US dollar. Nah, sehingga akhirnya kemudian juga dengan uang tersebut mereka mulai memproduksi alatnya tersebut dan akhirnya mereka bisa mulai menguji cobakan. Nah, ini salah satu angel investor gitu atau penanam saham lainnya yang memberikan invest lainnya itu adalah pendiri Amazon, Jeff Bezos gitu ya. Itu udah lebih dulu kita kenal sama-sama gitu ya, Amazon.com.
Nah, kira-kira Bapak dan Ibu tahu nggak siapa dua pemuda itu dan apa yang dibilang sebagai XYZ itu, produk mereka itu? Boleh nebak? Ada yang tahu nggak? Mesin pencari informasi berbasis web, berbasis internet. Google, Bu. Yes, betul sekali. Google ya. Betul banget. Itu adalah Google. Jadi yang sekarang banyak kita pakai dan sangat membantu kita di dalam mencari informasi, itulah yang tadi diceritakan. Jadi sejarahnya itu berawal dari paper tugas kuliah dua orang mahasiswa, gitu, yang sampai akhirnya Google ini berdiri tahun 4 September 1998, dan mereka sangat berani, gitu ya. Mereka langsung buka kantor, mereka serius sekali, mereka rekrut orang-orang muda juga untuk melakukan penelitian dan membuat produk ini menjadi semakin mantap, gitu, semakin oke. Satu tahun berikutnya produknya itu sudah tidak lagi menjadi prototype. Ya tadinya namanya ada Google Beta, gitu ya. Google Beta itu artinya masih belum final, gitu ya. 1 tahun kemudian keluarlah Google yang sudah resmi, dan ini adalah kedua pemuda tadi, ya, dua orang mahasiswa yang berteman, gitu ya. Sama-sama punya minat yang sama, gitu ya, sangat passion terhadap teknologi, Larry Page dan Sergey Brin. Kemudian mereka membangun Google. Nah, 22 tahun kemudian ya, sekarang sudah 22 tahun, Google itu sudah beroperasi lebih dari 70 kantor di 50 negara, memiliki lebih dari 100.000 karyawan, penghasilannya 138 miliar dolar per tahun, dan kalau kita buka di Amerika itu rutin, setiap tahun ada perusahaan mana yang banyak dipilih, gitu ya, oleh orang-orang untuk menjadi tempat bekerja. Di Google ini bertahun-tahun menjadi masuk ke 5 besar sebagai perusahaan yang dipilih orang untuk menjadi tempat bekerja. Dan itu masih terus sampai sekarang, gitu ya. Ya gimana nggak kepengen orang bekerja di situ ya Bapak dan Ibu ya, tempat kerjanya seperti ini, gitu ya. Di Google itu salah satunya itu makan pagi, siang, malam itu disediakan gratis, dan kita bisa masak, disediakan dapur, bahkan ada chef, ada kursus memasak, jadi kita sambil memasak itu, sambil bekerja bisa, sambil masak bisa sambil ngomongin pekerjaan. Menurut mereka itu bisa menstimulasi, gitu ya, mengeluarkan kreasi-kreasi, gitu, kreativitas, dan itu adalah hartanya ya bekerja di Google. Gimana supaya mereka mengeluarkan kreativitas, ide-ide baru. Kalau dilihat tempat kerjanya ini baru sebagian kecil saja, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Nah, tidak cukup berhenti hanya sampai pada menemukan sebuah ide, gitu ya. Untuk supaya ide itu menjadi kenyataan, ada proses yang harus kita jalani. Nah, proses itu yang seringkali memang Bapak dan Ibu membuat kita, aduh kok berat banget ya, akhirnya menyerah gitu kitanya ya. Tetapi di sini ditunjukkan bahwa kalau kita mau berusaha, biasanya ada jalan, gitu ya. Biasanya ada jalan, asal kita mau berusaha. Jadi di situ ada faktor lainnya yang menentukan keberhasilan seorang pebisnis, dan itu sangat tergantung pada prosesnya. Nanti proses itu yang akan menentukan hasil yang kita peroleh seperti apa. Berat, yang namanya proses itu, tetapi itu harus diperjuangkan dan harus dimenangkan. Nah, saya mencoba membuat modelnya sederhana, Bapak dan Ibu ya. Ini dari sebuah mercusuar, saya menggambarkan bisnis kita itu seperti sebuah mercusuar. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, yang di sini yang utama itu ada 4 bagian yang saya gambarkan. Yang pertama itu yang di paling bawah. Yang paling bawah itu adalah mercusuar yang berdiri di atas batu karang ya. Kalau kita membaca di Alkitab itu yang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya, ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan ada yang membangun di atas batu karang.
Dan yang kuat itu adalah yang kokoh itu adalah di atas batu karang. Nah, sama juga di sini batu karang tersebut itu menggambarkan fondasi dari bisnis yang kita bangun. Dan fondasi itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Di situ yang menjadi fondasi kita sebagai umat gitu ya di GKIS itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi itu yang menjadi basis kita. Kehendak Allah itu tertuang ada di mana? Di dalam kitab suci gitu ya. Firman Allah ada di situ semua, apa yang diperintahkan, apa yang disarankan oleh beliau gitu ya, apa yang diberikan sebagai hikmat kepada kita ada di situ semua. Jadi itu yang harus menjadi fondasi kita. Fondasi kita. Dan kita diharapkan obey gitu ya, taat melakukannya, karena nanti saya akan beri contoh gitu ya, bahwa yang namanya ketaatan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai landasan itu memang benar signifikan pengaruhnya terhadap bagaimana nanti bisnis kita dijalankan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya misi di atas. Nah, ini saya taruh misi itu di atas, di bagian puncak dari menara ini, menara lighthouse ya, dia memancarkan nyala lampu gitu ya, yang menerangi gitu ya, menerangi sekitar, terutama pada waktu malam hari gitu ya, yang memberi petunjuk kepada yang lain-lainnya. Nah itu memancarkan sinar terang gitu ya. Nah itu nanti itu sebetulnya menggambarkan misi kita, kehadiran kita, tujuan kita. Nah di dalam berbisnis pasti ada tujuan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kalau nanti bisnis kita sudah semakin besar, bahkan tidak hanya rumah tangga kita yang terpenuhi kebutuhannya gitu ya, tapi rumah tangga yang ada di sekitar kita, karyawan kita, supplier kita gitu ya, dan itu juga memberikan memenuhi kebutuhan dari konsumen kita gitu. Tetapi di atas itu semua gitu ya, di atas itu semua tuh ada tujuan yang paling utama, yaitu memenuhi misi, mengapa kita hadir. Mengapa kita hadir melalui bisnis kita? Apa sebetulnya misi, apa sebetulnya peran yang Tuhan inginkan untuk kita penuhi melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita tersebut gitu. Jadi itu misi, itu yang puncaknya paling atas dari mercusuar ini. Nah, lalu di tubuhnya mercusuar ini yang membuat dia menjadi kokoh, berdiri gitu ya. Bangunan dari mercusuar ini itu terdiri dari dua bagian besar. Saya menggambarkannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Bagian besar yang pertama itu adalah kompetensi, keterampilan, pengetahuan gitu ya, yang terkait dengan bisnis yang kita jalankan, manajemen dan bisnis. Nah, itu salah satunya yang tadi ya, keterampilan untuk menemukan ide, mencari ide gitu ya. Kalau kayak kami di PPM, mahasiswa kami kan ada jurusan, ada yang mengambil entrepreneurship. Nah itu biasanya di awal ini Pak Rofi nih ya, Pak Rofi yang tadi disebutkan juga salah satunya, biasanya beliau yang akan mengakses, mengevaluasi atau mereview rencana bisnis yang dibuat oleh mahasiswa gitu. Pada waktu mereka mau mulai membangun bisnisnya. Misalnya mau bikin bisnis sendal gitu ya. Nah itu ditanya apa bedanya sendal kamu dengan sendal-sendal yang lain gitu ya. Lalu apa kelebihannya dari sendal kamu itu, keunikannya, itu ditanyakan. Nanti siapa yang menjadi konsumennya, benefit buat si konsumen itu apa dari sendal yang Anda mau hasilkan tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu baru di awalan tuh, baru berbicara peluang dan ide bisnis. Yang kemudian itu nanti harus diturunkan ke dalam bentuk rencana bisnis yang di dalamnya ada bicara sasaran dan juga bicara cara. Jadi sasaran, apa sasarannya yang mau dicapai. Nanti ada Pak Widiarso yang ahli marketing, Bu Rike juga dosen di bidang marketing. Kemudian kita menetapkan yang namanya kalau di pemasaran itu ada STP 4P. Nah, tapi saya nggak bahas hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya saya mau bikin sendal.
sendal itu kan beragam banget gitu ya. Nah, Anda mau bikin sendal itu untuk siapa? Untuk konsumen yang mana? Oh, untuk konsumen anak-anak. Nah, pasti nanti cara kita menjalankan bisnis tersebut akan berbeda kalau sendalnya itu untuk orang tua misalnya gitu. Sendal kesehatan. Kalau yang untuk anak-anak sendal yang ada lampu-lampunya gitu ya, ada musik-musiknya. Kan jadi berbeda nanti proses produksinya dan yang lain-lain. Cara menjualnya pun jadi berbeda gitu ya nantinya. Nah, jadi ini yang bagian kedua menetapkan sasaran dan strategi atau cara kita menjalankan bisnis tersebut. Nah, baru yang ketiga, nah ini yang realnya tadi, setelah kita menemukan ide, kemudian kita menuangkan dalam bentuk sasaran dan strategi, dalam bentuk rencana bisnis, maka kita harus mengeksekusi, menjalankan. Nah, ini yang berat banget Bapak dan Ibu ya. Saya punya keluarga yang menjalankan bisnis, wah itu berat sekali gitu ya, sampai udah berapa kali ganti gitu ya bisnis. Tapi untungnya orangnya semangat terus gitu ya, mencoba terus. Jadi pada waktu menjalankan, kemudian mengelola, nah mengelola itu Bapak Ibu bicara manajemen. Manajemen mulai dari kita merekrut orang gitu ya, atau bisa jadi kita nggak rekrut orang dulu, tapi pakai keluarga kita sendiri dulu gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, kami punya tukang mie langganan gitu ya. Itu yang kerja itu satu keluarga gitu ya. Jadi si bapaknya yang masak sama ibunya yang goreng mie, ya mie pangsit itu di daerah Cimahi gitu ya. Terkenal sekali mie pangsit gang sempit karena masuk gang gitu ya sempit. Lalu anaknya ada yang jadi kasir, ada yang bagian bungkus-bungkus makanan, terus saya lihat yang paling kecil tuh mungkin masih TK gitu ya, itu bagian masukin saus, sambel gitu ya, terus dia bungkus-bungkus. Jadi dari keluarga itu semua udah mulai bekerja, mulai belajar ya menjalankan peran. Nah itu mengelola bisnis masih di keluarga. Nanti kalau lama-lama Bapak dan Ibu usahanya makin berkembang kan mungkin kita mengambil orang lain ya yang bukan keluarga kita. Nah, itu suka dukanya lain lagi gitu ya, bagaimana cara mengelola mereka. Nah, nanti kita kan kepengen juga yang namanya bisnis kita itu berkembang. Jadi kita mulai berpikir lagi dari yang tadinya cuma di rumah, kemudian sekarang kita udah mulai mikir, oh mau kemana ya? Oh sewa ruko. Wah tapi pandemi nih, wah gimana nih? Ya udah online. Berarti kita harus belajar nih bagaimana mengelola bisnis berjualan secara online. Jadi terus berkembang gitu ya, yang namanya organisasi berkembang. Nah ini dari aspek manajemen dan bisnis kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan dua hal ini. Ini lebih ke hard-nya ya, lebih ke technical. Nah sekarang kita akan lihat yang sebelah kanan. Ini adalah personal competencies. Nah ini Bapak dan Ibu soft, tetapi ini menentukan yang sebelah kiri bisa berjalan atau tidak. Ya, jadi misalnya baru mau nyari ide aja udah menyerah, ya nggak jadi gitu ya, bisnisnya nggak jalan gitu. Nah, sebetulnya bisnis itu kan nggak selalu harus dari sesuatu yang nol gitu ya kita adakan, tapi bisa juga kita replikasi bisnis yang sudah ada, kemudian kita coba bisa juga kita modifikasi, kita kembangkan lebih lanjut gitu. Tapi keinginan untuk melakukan itu ada di yang kanan ini, yang namanya personal competencies. Nah, ini saya pakai modelnya Pendeta Marvan nih, ada ringkasan, ada singkatannya gitu ya, namanya HERO. HERO H yang pertama itu hope, E-nya itu adalah efficacy, R-nya resiliensi, dan O-nya optimism. Jadi ini adalah sebuah model. Ini sebetulnya ada di perkuliahan Bapak dan Ibu ya, tapi ini bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Jadi saya tetap pakai bahasa Inggrisnya. Nanti tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi hero itu hope, efficacy, resiliensi, dan optimism. Nah, kita akan lihat yang pertama. Hero H hope. Apa itu hope? Jadi hope itu adalah
harapan gitu ya. Di dalam harapan itu terkandung dua komponen, yaitu will. Will itu adalah tekad, kemauan gitu ya. Tekad dan kemauan. Jadi di sini katakan pebisnis yang berhasil itu harus memiliki will-nya itu yang strong, harus memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Jadi karena itu tidak mudah Bapak dan Ibu ya menjalankan sebuah bisnis itu. Jadi membutuhkan will, kemauan dan tekad yang kuat. Lalu di dalam hope itu juga ada yang namanya way. Way itu apa? Way itu adalah memiliki cara yang jelas untuk mencapai suatu sasaran. Nah, ini ada di Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Itu sebentar Bapak Ibu, Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Nah, di situ dijelaskan pada saat Tuhan Yesus sedang menyampaikan kata-kata kepada umat ya yang mengikuti beliau. Nah, di situ beliau mengatakan, siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lalu satu lagi, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Nah, jadi di sini itu maksudnya Bapak dan Ibu, selain tekad yang kuat, kita juga harus memikirkan gitu ya, caranya untuk supaya kita bisa wujudkan sasaran yang mau kita capai tersebut. Jadi orang yang hope-nya tinggi itu dia punya dua-duanya itu. Dia punya, jadi nggak hanya modal nekat gitu ya Bapak dan Ibu ya, tapi tekad yang kuat plus perhitungan-perhitungan itu, perencanaan-perencanaan. Dan bahkan kalau yang di dalam hasil riset gitu ya, orang yang tekadnya, orang yang hope-nya tinggi itu dia tidak hanya menyiapkan satu rencana gitu ya. Jadi dia juga menyiapkan rencana backup gitu ya. In case misalnya yang ini tidak bisa dicapai, lalu apa alternatif berikutnya? Apa alternatif berikutnya? Nah, itu ya. Jadi, nah di sini hope ini karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, dan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu rumah itu menjadi tegak berdiri, dan permulaan akan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa tadi di depan saya tuliskan yang menjadi fondasi kita itu adalah firman Tuhan. Dan pada saat kita belajar firman Tuhan, kita akan mendapatkan inspirasi, ya. Oh, saya harus melakukan ini. Dan pada waktu saya harus melakukan ini itu bisa jadi kita jadi mendapat ide harus pergi ke mana, harus berbicara dengan siapa, bertanya kepada siapa, berdiskusi dengan siapa, gitu ya. Dan itu kemudian keluarlah gitu ya, yang namanya cara-cara yang sebaiknya kita lakukan atau kita rancangkan untuk kita bisa mewujudkan ide yang tadi sudah kita dapatkan di depan. Itu hope. Jadi hope itu ada dua, ada tekad yang kuat, dan ada hikmat untuk bisa menentukan cara-cara atau strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai sasaran bisnis yang tadi sudah kita tetapkan. Itu yang pertama untuk hope. Kemudian yang kedua untuk efficacy. Nah, efficacy itu adalah keyakinan untuk sukses. Jadi di sini yang namanya efficacy itu adalah semakin tinggi keyakinan Bapak dan Ibu
bahwa Bapak dan Ibu bisa mengelola sumber daya yang ada ini untuk mencapai hasil tertentu, dan itu kemudian membuat Bapak dan Ibu nanti ya ke yang terakhir menjadi antusias, menjadi optimis, itu karena yakin gitu ya, yakin sukses, bahwa ini memang betul nih, ada yang butuh produk ini nih, ada yang butuh jasa ini gitu ya. Jadi saya akan masuk berbisnis di bidang ini. Dan saya berani mengambil resiko, tentu saja resikonya adalah resiko yang terukur ya. Makanya tadi bukan sekedar nekat, tekad yang kuat, tapi terukur, ya sudah dihitung gitu ya. Dan ini menjawab pertanyaan, kita bisa nggak ya berhasil mengerjakan atau mewujudkan bisnis ini? Nah itu efficacy. Dan efficacy itu biasanya dimulai dari yang kecil-kecil dulu, Bapak Ibu. Nah saya kasih contoh Daud. Daud ini waktu pergi melawan Goliat, itu dia nggak modal nekat, Bapak Ibu. Jadi di dalam 1 Samuel 17 itu, waktu Daud mau pergi melawan si Goliat yang gede itu, orang-orang kan mempertanyakan, ih kamu bukannya badannya kecil gitu ya kan, kamu kan cuma gembala gitu, nggak pernah pegang senjata, kok berani-berani ya lawan Goliat. Lalu Daud bicara dengan sangat percaya diri, efikasinya tinggi, dia bilang, saya ini gembala, dan saya sudah biasa gitu menghadapi yang namanya serigala, yang namanya singa, binatang liar gitu ya, yang mau menyerang domba-domba gembalaan saya. Dan saya bisa mengalahkan mereka gitu, binatang-binatang buas itu. Dan di mata Daud, Goliat itu nggak ada bedanya dengan binatang-binatang buas itu gitu. Kalau saya bisa mengalahkan mereka itu, mestinya saya bisa mengalahkan Goliat juga. Ditambah lagi, Daud ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa pada waktu dia mengalahkan singa, mengalahkan serigala, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi dia bilang, ini orang kan menghina Tuhan kita, mengejek-ejek Tuhan kita. Pasti saya akan di-backup, akan didukung oleh Tuhan kita untuk mengalahkan dia. Jadi dia punya yang namanya efikasi yang sangat tinggi. Karena dia sudah membuktikan selama ini dia disertai oleh Tuhan, dan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya gitu ya, binatang-binatang buas yang mau menyerang gembalaannya. Dan ternyata terbukti ya, Bapak dan Ibu, keyakinannya itu terbukti. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar hanya dengan bermodalkan batu dan ketapel gitu ya, dan ali-ali. Efikasi itu penting sekali Bapak dan Ibu. Tapi baiknya itu dibentuk ya dari mulai hal-hal yang kecil, tumbuhkan di dalam diri kita bahwa oh kita pasti mampu melakukan. Karena yang lalu juga kita mampu kok gitu ya. Naik kelas ya, dapat tantangan yang lebih tinggi lagi. Nah, efikasi itu penting. Kalau nggak ada efikasi, nanti Bapak Ibu takut jadinya gitu ya. Nggak punya keyakinan untuk bisa nggak ya saya menjalankan bisnis ini. Tapi kalau ada efikasi, saya akan coba, Tuhan pasti memampukan saya. Itu efikasi. Itu yang kedua yang harus dimiliki ya dari diri kita sebagai pebisnis. Nah, kemudian yang ketiga adalah resiliensi. Resiliensi itu diterjemahkan sebagai di dalamnya itu adalah bouncing back and beyond. Maksudnya gini, bouncing back and beyond itu kalau kayak bouncing itu kan kayak bola gitu ya, kalau dipukul mantul gitu Bapak Ibu ya. Bola basket kita pukul dia mantul, pukul mantul. Nah, kalau ini resiliensi itu waktu dipukul mantul, dan mantulnya itu bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada waktu dipukul pertama, dia itu malah makin tinggi. Maksudnya resiliensi itu adalah itu. Jadi kita bisa bangkit walaupun kita menghadapi kegagalan, walaupun kita menghadapi kendala besar gitu ya. Karena apa? Karena di dalamnya itu terkandung ini, perseverance. Jadi ada ketekunan. Selama ini kita tekun gitu melakukan pekerjaan kita persisten itu dengan tetap kita lakukan disiplin ya, berarti ada komponen disiplin di situ, disiplin, ulet, tidak menyerah, dan lekas bangkit kembali saat mengalami kegagalan. Bahkan kalau di sini yang resiliensinya tinggi itu bangkitnya itu cepat dan lebih
wah lebih semangat lagi gitu ya. Aku kali ini harus coba lagi dan kali ini harus bisa gitu ya. Berjuang, melakukan dengan usaha penuh untuk mencapai tujuan akhir walaupun sulit gitu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab saya melihat dua tokoh ini ya yang resiliensinya sangat tinggi. Ada Ayub. Kebetulan Ayub ini juga seorang pengusaha ya, pebisnis. Dia kalau diceritanya kan dia memiliki banyak ternak gitu ya, kebun, dan karyawannya juga banyak, tetapi dia mendapatkan pencobaan dari si iblis gitu ya, sampai akhirnya dia kehilangan itu semua, tapi itu tidak membuat dia jadi patah semangat gitu ya. Dia tetap dengan tekun berdialog gitu ya, sambil kemudian berusaha untuk memperbaiki diri dan kemudian bangkit lagi. Dan dia akhirnya mendapatkan lebih dari yang dia miliki sebelumnya. Kemudian juga di atas itu ada Paulus, gitu ya. Paulus kita tahu dia yang banyak mengalami penganiayaan ya, masuk penjara beberapa kali, kemudian dicambuk, didera beberapa kali hampir mati, kemudian pernah mengalami badai di kapal yang hampir mati juga, gitu ya. Dia punya sakit di dalam tubuhnya gitu yang membuat dia menderita, tapi dia tetap tekun gitu ya. Nah, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kembali lagi ke hope yang tadi lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Dan namanya pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu dalam keyakinan kita ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, itu kan ada firman-Nya ya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu baik pada waktunya. Itu keyakinan kita. Nah, itu yang resiliensi. Dan yang terakhir, ini adalah optimism. Optimism itu di dalamnya terkandung realistik dan fleksibel. Realistis dan fleksibel, ada yang namanya optimism itu, ada yang namanya passion, penuh semangat, antusias dengan segenap hati, gitu ya. Kemudian memperhatikan dan merespon lingkungan secara positif. Nah, tadi saya dengar khotbahnya Pendeta Yosi yang bercerita tentang 10 gadis ya Pak ya, yang membawa lampu gitu ya. Tapi ada yang tidak membawa minyak untuk cadangan gitu ya, sehingga akhirnya pada waktu minyak yang ada di lampunya habis, lampunya mati gitu ya. Berbeda dengan 5 gadis yang satunya lagi yang mereka mempersiapkan gitu ya. Jadi yang namanya optimisme ini adalah itu gitu ya. Dia sangat memperhatikan lingkungan gitu ya. Dia melihat apa yang harus saya lakukan nih dengan yang namanya lingkungan, dan dia kemudian mempersiapkan gitu ya. Tadi antisipatif ya kalau tadi pada khotbah kita. Nah, kalau di sini fleksibel. Kayak misalnya kayak sekarang kita mengalami pandemik ya, apa-apa harus dilakukan dari rumah. Awalnya memang sulit ya, kayak kami di PPM juga mengalami sempat di awal-awal itu sulit, tapi dengan kami bertemu satu dengan yang lain, saling memberikan dukungan, kemudian dari organisasi juga berdiskusi gitu, apa yang harus kita lakukan nih. Dan itu berdiskusinya juga akhirnya tidak hanya di antara kami gitu, tapi kami dengan klien kami gitu ya. Jadi klien kita juga kita libatkan, itu namanya lingkungan juga ya. Kita libatkan, kamu butuhnya apa, pengennya gimana nih, dianterin ke rumah atau bagaimana gitu ya, atau berani datang ngambil enggak, dan seterusnya gitu. Nah, itu dengan kita berdiskusi akhirnya kita menemukan cara, oh kalau gitu seharusnya ini yang kita lakukan. Optimis, jadi tidak belum apa-apa sudah menyerah gitu ya, pesimis gitu ya. Tapi kalau di sini optimis, tapi bukan bermimpi ya, tapi realistis. Jadi benar-benar memperhatikan, mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, lalu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru itu. Nah, di sini poin ketiga saya menambahkan, biasanya orang yang optimis itu tidak melihat kendala atau kegagalan sebagai sesuatu yang menghambat, tetapi itu justru dijadikan sebagai tantangan
atau peluang untuk belajar dan bertumbuh. Saya kalau sekarang saya lihat ya, banyak sekali bermunculan usaha-usaha keluarga ya yang tadinya di sini aja di lingkungan saya di Taman Krisan 2 yang tadinya nggak pernah ada gitu ya, sekarang jadi muncul. Saya beberapa bulan di awal nggak berani ke pasar modern belanja, Bapak Ibu. Ada gitu yang berani belanja ke pasar modern. Ternyata dia juga nggak belanja ke pasar modern, tapi dia punya kenalan kios-kios yang ada di pasar modern. Jadi ibu itu gitu yang pesan kepada kios-kios itu, tolong siapin wortel sekian sekilo, siapin berapa bungkus. Nah, kemudian itu pakai Gojek. Nah, ini yang sekarang yang banyak panen ya Gojek ya, ojek online. Nah, itu yang mengantar ke rumah, lalu beliau organisasikan, lalu beliau pakai lagi ojek kirim ke rumah-rumah gitu ya. Jadi wah, itu sekarang laris banget gitu ya si ibu itu. Saya hampir 2 minggu sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti belanja ke beliau gitu ya, karena sangat terpercaya gitu, apalagi pas datang sayurnya bagus, timbangannya benar, harganya juga masih wajar gitu ya. Itu sangat menyenangkan buat kita. Nah, akhirnya menjadi rekanan gitu ya, menjadi klien gitu ya. Saya menjadi klien tetap beliau, dan beliau juga menjadi konsultan tetap saya, penyedia jasa buat saya secara tetap. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mengutip Thomas Alva Edison, seorang inventor dari penemu dari Amerika. Ini kata-katanya persisnya yang pastinya tidak ada gitu ya kutipannya yang pastinya, tetapi dituliskan berulang-ulang. Jadi pada mungkin kalau tidak salah pada sebuah pertemuan konvensi Thomas Alva Edison ditanya oleh salah seorang wartawan. Dan wartawan itu membandingkan dia dengan penemu yang lainnya gitu ya. Jadi dia mengatakan kamu gagal melulu ya nyari membuat penemuan-penemuan yang terkait dengan bola lampu listrik gitu ya, bola lampu. Lalu Thomas Alva Edison mengatakan, "Oh, saya tidak gagal. Tetapi saya menemukan 10.000 cara yang menyebabkan tidak berhasil. Jadi saya sebetulnya penemu, tapi saya menemukan ada sekian ribu cara yang nanti orang-orang jangan pakai cara itu, karena cara itu tidak bisa menghasilkan bola lampu." Sampai akhirnya dia menemukan satu cara, nah ini adalah cara yang benar, jadi pakailah cara yang ini. Jadi saya itu penemu gitu, saya bukan gagal, saya berhasil justru. Berhasil menemukan cara yang gagal, yang salah gitu, dan menemukan cara yang benar di dalam menghasilkan bola lampu. Nah, itu cara pandang Bapak dan Ibu. Cara pandang kita dalam melihat sesuatu gitu ya. Apakah kita pesimis gitu ya, melihat banyak pembicara yang mengatakan kalau misalnya ada gelas diisi air setengah gitu ya, Bapak Ibu lihatnya apa gitu. Ada yang bilang setengah kosong gitu ya, tapi ada yang bilang setengah penuh. Nah, katanya kalau yang bilang setengah kosong itu cenderung pesimis, kalau yang setengah penuh itu cenderung optimis, karena dia sudah melihat, wah udah hampir penuh nih gitu ya. Tapi kalau yang itu melihatnya, aduh masih jauh nih dari tujuan. Nah, cara pandang berbeda itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari pada waktu kita menjalankan bisnis. Nah, itu saya ke sini, ke dependensi. Jadi ini yang tadi ya di awal, saya sampaikan bahwa 4 soft kompetensi atau kompetensi pribadi tadi, karakter-karakter pribadi tadi itu harus berada di atas ini. Jadi ini menjadi basisnya ya, menjadi landasannya, yaitu kehendak Allah. Itu menjadi fondasi kita. Kehendak Allah dulu yang ketaatan terhadap kehendak Allah dulu itu yang menjadi basis, baru yang 4 itu yang di atas, yang tadi tiang atau bangunan dari mercusuarnya. Nah, ini saya kasih contoh 2 pebisnis masa lampau gitu ya Bapak Ibu. Ada Abraham, beliau seorang pebisnis, pada masa itu memang bisnisnya seputar ternak dan tanaman gitu ya. Nah, dan putranya Ishak ya, jadi
beliau berdua ini menurut saya suatu contoh yang bagus banget gitu ya, bagaimana beliau berdua ini menjadikan perkataan Tuhan itu sebagai landasan dalam mereka bertindak. Nah, di situ di Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan di Kejadian 26 ayat 6, Ishak disuruh oleh Tuhan, kamu tinggal di sini ya, di Gerar ini. Dan Ishak tinggal di situ, dia membangun bisnisnya di situ, itu yang dia lakukan. Jadi mereka berdua taat. Dan ternyata ketaatan Ishak itu sebetulnya karena contoh dari orang tuanya, dari ayahnya. Jadi ayahnya itu yang memberikan contoh kepada Ishak. Ini peristiwa pada waktu Ishak mau dikorbankan gitu ya. Tuhan mengatakan korbankan Ishak anakmu gitu sebagai persembahan korban bakaran. Abraham lakukan gitu ya. Walaupun di kepalanya tuh berpikir kok Tuhan ngasih perintah aneh ya. Aku udah susah-susah, udah tua baru dikasih anak, giliran punya anak kok disuruh dikorbankan. Tapi dia taat. Dia naik ke atas bukit untuk mengorbankan anaknya, dan waktu anaknya bertanya, mana nih ininya binatang yang akan kita hewan yang akan kita korbankan? Abraham bilang, Tuhan akan menyediakan. Nah, perkataan itu sangat melekat dalam diri Ishak, sehingga kalau kita lihat di kehidupan Ishak pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan, dia teringat lagi, oh iya dulu ayah saya juga diperintah oleh Tuhan dan ayah saya ikuti, dan akhirnya ayah saya diberkati gitu. Jadi dia lakukan hal yang sama, dia ikuti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini hasil dari beliau berdua ini depend on God ya, bergantung kepada kehendak Allah. Abraham di Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya, dan Ishak diberkati Tuhan, ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Wah, sampai ditekankan gitu ya. Dari yang tadinya kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya gitu ya. Di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14a. Kelihatan sekali berkembang gitu ya yang namanya usaha keluarganya. Karena basisnya itu tadi, bergantung kepada kehendak Allah, arahan dari Allah, perintah dari Allah. Itu. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ada satu catatan lagi ya yang kita baca dalam kitab suci, karena kita jemaat GKI gitu ya, bahwa yang namanya kekayaan kita itu sebetulnya itu bukan milik kita sendiri gitu ya. Kita diizinkan memiliki kekayaan lewat bisnis kita yang berhasil, itu sebetulnya karena ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya ini tadi puncak dari mercusuarnya itu adalah misinya itu, memancarkan terang. Karena sebetulnya kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita seharusnya lah kita mengabdi dan menyembah kepada Allah. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Dan itu sudah sejak zaman kita pertama kali diciptakan, kita diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk mengelola bumi dengan baik dan benar seturut kehendak Allah. Itu di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dan Allah memberikan peran-peran pada kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Agar apa? Agar kita menjadi berkat bagi sesama. Itu ada di Efesus 2 ayat 10. Dan peran utama kita adalah mengusahakan kesejahteraan bersama. Jadi bukan kayak sendirian gitu ya. Bukan kita makmur sendiri, tetapi kita justru menjadi berkat buat orang lain. Memang pertama-tama pada waktu bisnis kita masih kecil, ya mungkin yang merasakan berkat itu lebih keluarga kita, inti gitu ya. Tapi begitu semakin berkembang, mulailah kita bisa berbagi berkat pada keluarga di sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan kalau nanti sudah sampai besar banget ya, menjadi konglomerat gitu Bapak dan Ibu ya, membangun negara. Jangan lupa bayar pajak gitu ya, karena pajak itu sebetulnya tujuannya adalah untuk tolong-menolong tadi, sesuai dengan tema kita ya, upaya menolong, kasih menggerakkan. Jadi pajak itu dipakai untuk pembangunan umum gitu ya. Itu misalnya. Kemudian kita membawa terang pada dunia, dan ujung akhirnya adalah bagaimana agar hidup kita itu memuji dan memuliakan Allah. Nah,
Terakhir nih, semua yang tadi disampaikan di atas gitu, yang soft itu, kemudian juga terutama yang fondasi dan juga misi, itu hendaknya kita jadikan sebagai golden rule, sebagai satu aturan main yang selalu kita terapkan dalam kita menjalankan bisnis. Golden rule itu yang kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati dan seterusnya itu, kemudian kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan bahkan di Matius 7 ayat 12 dikatakan, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepada dirimu, itu lakukan itu kepada orang lain. Jadi pada waktu kita berbisnis, pakai itu sebagai acuan Bapak dan Ibu. Jangan misalnya bikin timbangan palsu gitu ya. Jangan misalnya bahan bakunya kita bilang, oh ini ayam kampung, tapi ternyata dicampur-campur sedikit dengan ayam yang bukan kampung gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi itu mari kita hindari, mari kita berbisnis yang berlandaskan pada firman Tuhan, dan mari agar bisnis kita pada saat berhasil nanti kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi pebisnis yang penuh berkat adalah pebisnis yang menjadi berkat. Itu materi saya Bapak dan Ibu, moga-moga maaf ya kalau buru-buru, moga-moga cukup jelas.